Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini tanggal 27 Juni 2023. Kita berterima kasih bersyukur kepada Bapa kita Yesus karena Yesus sangat baik. Buktinya nyata kita pagi yang indah dan semangat yang baru. Kita sudah istirahat, saya masih belum istirahat, tetapi saya senantiasa sukacita mendapat kekuatan dari Tuhan karena masih gelap ya, antara jam 2 jam 3 saya menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu kan nanti saya masih mau berdoa lagi, baru tidur sekitar jam 4 jam 5 Bapak ya. Kita mau mencari Yesus, kita mencari Tuhan di atas segala-galanya. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kegirangan. Oh, luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam Yesus luar biasa. Ada berkat, ada damai sejahtera, ada berkelimpahan hidup. Biarpun bayar harga pikul salib, tapi kemuliaan Tuhan yang melebihi segala-galanya. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, kesengsaraan kita dibandingkan dengan kemuliaan ini tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan. Karena kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Kita ikut Yesus, seandainya ada cobaan, ada masa-masa kita menghadapi pergumulan ini sekarang sementara Bapak Ibu ya. Tidak selama-lamanya kita menghadapi cobaan. Asal kita mau setia datang kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Tetapi janji Tuhan yang akan datang, itu janji yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh ikutlah Yesus. Tiap hari, setiap saat ikut Yesus dengan setia sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan lagu lama ini saudara ya. Saya mohon maaf kalau selalu saya katakan usia 5 tahun saya, karena saya sejak 5 tahun sudah melayani Tuhan. Segala macam lagu-lagu saya tahu semua ya. Jadi maksudnya lagu-lagu lama saudara kan usia waktu itu 5 tahun ya. Haleluya, yaitu Oh Yerusalem kota mulia. Jadi Bapak Ibu juga tahu lagu ini, lagu lama ini, tapi menjadi kesukaan kita, menjadi kerinduan kita bersama, bahwa nanti kelak kita akan menikmati Yerusalem baru bersama dengan Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Sana kita ganti surga. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin, haleluya. Hatiku rindu ke surga. Amin, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Dalam Wahyu 21 ayat yang 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Lalu kau melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan kau melihat kota yang kudus
Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Mari kita mempersiapkan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lama lagi halal Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke Yerusalem baru. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang maha mulia, nama yang maha kudus, mas segala-galanya penuh kemuliaan. Amin, haleluya. Lama lagi haleluya Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Lama lagi haleluya Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, firman yang maha kudus, firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber segala-galanya. Kami mau taat cinta akan firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa salahku, kuduskanlah hidupku Bapa. Ampuni semua khilafku, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah, dengan semangat yang baru. Kami melangkah bersama Yesus sampai suatu hari kelak kami masuk ke surga. Amin, haleluya. Sampai suatu hari kelak kami masuk ke surga. Terima kasih Bapa, berfirman Yesus pada pagi yang indah ini. Kami mau setia dan taat kepada firman Tuhan sampai kami berjumpa dengan Engkau Bapakku yang sangat kucintai, yang penuh dengan kekudusan, yang penuh dengan kemuliaan sempurna Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi tanggal 27 Juni 2023. Bersyukur sama Tuhan karena ada janji Tuhan nanti. Sukacita dalam Yesus penuh dengan janji. Nanti kita baca. Senang sekali, ampun penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kegirangan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan, bersama Bapak Ibu, bersama keluarga kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada janji yang sempurna, janji yang abadi, janji yang akurat, saudara. Janji Tuhan akurat. Janji manusia bisa berbelok, bisa ingkar janji.
Tapi janji Tuhan iya dan amin. Amin. Haleluya. Janji Tuhan tadi, firman Tuhan katakan dalam Wahyu 21:22, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama lebih berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Amin. Kita diibaratkan pengantin perempuan yang berdandan bagi suami kita, Tuhan Yesus. Jadi harus kita jaga rohani kita. Berdandan, rohani kita berdandan. Seperti saya selalu beritakan firman Tuhan pagi malam. Para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube. Supaya hidup kita rohani dijaga, saudara. Pakaian kita harus jaga. Supaya kita di hadapan Tuhan layak menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Menjadi makanan rohani kita firman Tuhan. Oh, janji Tuhan luar biasa. Kita senantiasa ada di rahmat anugerah Tuhan. Kita membaca kembali Yesaya pasal 65. Puji Tuhan. Supaya satu pasal 65 ini selesai. Ya, selesai pada pagi hari ini. Pasal 65 ayat 17 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan ingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Amin. Semua baru seperti yang tadi saya bacakan dalam Wahyu pasal 21. Langit yang baru, langit yang lama sudah tidak ada lagi. Karena apa, saudara? Langit yang lama, bumi yang lama adalah gaya hidup manusia yang lama. Kita di dalam Kristus harus ciptaan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 saya mau baca. Karena berkaitan, saudara. Kita diciptakan sama Tuhan. Karena kehidupan dulu kita kehidupan dosa. Karena akibat dosa maka kita sudah hilang kemuliaan Allah. Sudah putus hubungan dengan Tuhan. Tapi karena cintanya Yesus. Yesus turun. Langsung dia menyelesaikan masalah. Manusia sudah putus. Supaya bisa kembali nyambung sama Tuhan. Dengan demikian kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang di dalam Kristus berarti taat kepada firman Tuhan, bukan di luar Kristus. Yang di dalam Kristus apa? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Baru sudah datang. Tadi firman Tuhan katakan juga apa? Langit yang baru, ya, dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak timbul lagi. Masuk di surga nggak ada yang lama lagi. Gaya lama, perilaku lama, karakter lama, tidak boleh sudah. Tidak ada lagi. Tubuh kita lama sudah diubah dengan tubuh yang baru penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, luar biasa Yesus. Bersuka cita ayat 18. Tapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak dan penuhnya penuh dengan kegirangan. Amin. Kita penuhnya warga surga penuh dengan kegirangan. Seperti dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita di dalam kerajaan surga. Jadi kita penduduk surga, bukan penduduk bumi. Bumi udah lenyap nanti, saudara. Kalau kita nanti surga lihat bumi sudah sebenarnya ada lagi. Yang adalah surga. Kerajaan baru bersama dengan Tuhan. Langit yang baru, ya. Semua dengan sukacita. Luar biasa kita bersama Yesus. Ayat 19. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak ada. Udah ada kematian, nangis-nangis COVID, sakit, mengerang, gak ada, saudara. Semua dengan sukacita. Nanti saya mau bacakan ayatnya, ya. Dalam kitab Wahyu saya mau baca. Kitab Wahyu sudah nggak ada tangisan. Kalau kita lihat sini, coba saya mau baca ayat yang keempat, saudara. Di situ, dan ia akan menghapus segala air mata dari antara mereka, dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi cocok seperti kitab Wahyu, ya. Jadi Yesaya pasal 65 ayat 18, 19 itu cocok dalam kitab Wahyu. Waktu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Ternyata janji Tuhan iya dan amin. Konsisten janji Tuhan. Ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Wah, nggak ada lagi, semua yang berita duka cita, nggak ada, saudara, ya. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah
dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang yang berberkati Tuhan, dan anjur mereka akan ada bersanding. Amin. Kita hidup selama-lamanya karena apa, saudara? Ada pohon kehidupan. Di surga ada pohon kehidupan. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu, ada pohon kehidupan, saudara. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Amin. Di surga sudah tidak ada kejahatan lagi. Tidak ada berita tangisan, berita-berita negatif, provokasi, hoax. Tidak ada, saudara. Berita-berita COVID nggak ada lagi. Semua sukacita, bahkan ada pohon kehidupan, pohon segala-galanya. Mari saya mau baca pohon kehidupan dalam Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Luar biasa sukacita di dalam Yesus. Kita akan hidup selama-lamanya, akan memerintah sama Tuhan. Coba semua baca Wahyu 22 ayat yang kelima, dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Kita diizinkan Tuhan berdaulat, berotoritas, memerintah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama. Rugi besar kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi untung besar karena janji Tuhan tadi penuh dengan kegirangan, penuh dengan sorak-sorai kita bersama dengan Yesus. Kalau gitu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Langkah pasti bersama Tuhan. Setialah sampai langkah akhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tak lama lagi, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin. Haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus Bapakku akan datang, akan bawa saya dan saudara ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Setialah sampai mati, sampai langkah yang terakhir. Hidup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.